Jadi uangnya bukan dari Pak Sandi. Oke. Itu ada pihak ketiga yang mendukung. Namun ketika Anies mengungkapkan fakta sebenarnya, maka terlihat sangat jelas bahwa siapa yang sebenarnya berbohong. Jadi begini, pada masa kampanye itu banyak sekali yang melakukan sumbangan. Banyak sekali. Ada yang kami tahu, ada yang kami tidak tahu. Dan ada yang memberikan dukungan langsung kepada apakah relawan, apakah tim. Nah, kemudian ada pinjaman, sebenarnya bukan pinjaman, dukungan yang pemberi dukungan ini meminta dicatat sebagai hutang. Jadi dukungan yang minta dicatat sebagai hutang. Lalu kami sampaikan, bila ini kan dukungan untuk sebuah kampanye, untuk perubahan, untuk kebaikan. Bila ini berhasil, maka itu dicatat sebagai dukungan. Bila kita tidak berhasil dalam pilkada, maka itu menjadi hutang yang harus dikembalikan. Oke. Jadi itu kan dukungan tuh. Nah, siapa penjaminnya? Yang menjamin Pak Sandi. Jadi uangnya bukan dari Pak Sandi. Itu ada pihak ketiga yang mendukung. Kemudian saya menyatakan, saya ada suratnya, surat pernyataan hutang. Saya yang tanda tangan. Dan di dalam surat itu disampaikan, apabila pilkada kalah, maka saya berjanji, saya dan Pak Sandiaga Uno berjanji mengembalikan. Dan saya dan Pak Sandi, yang tanda tangan saya, apabila kami menang pilkada, maka ini dinyatakan sebagai bukan hutang dan tidak perlu, jadi selesai lah. Itu bentuk dukungan ya, dan sudah selesai, betul. Jadi itulah yang terjadi. Makanya begitu pilkada selesai, menang, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya terjawab sudah polemik terkait dengan hutang 50 miliar yang belakangan ini begitu ramai dibicarakan dan menghiasi perdebatan perpolitikan kita beberapa hari belakangan ini. Dan ini menarik ya, ketika Anies Baswedan muncul dan mengklarifikasi ataupun menyampaikan fakta sebenarnya terkait dengan hutang 50 miliar yang ramai dibicarakan beberapa hari belakangan ini. Panasnya wacana terkait dengan hutang 50 miliar ini kemudian membuat sejumlah pengamat memprediksi bahwa bakal berpengaruh terhadap tingkat elektabilitas Anies Baswedan dan simpati ataupun keterpilihan publik kepada Anies Baswedan. Namun setelah Anies Baswedan muncul dan menyampaikan fakta yang sebenarnya seperti yang kita lihat ya di salah satu channel di mana Anies tampil dan menyampaikan fakta terkait dengan hutang 50 miliar dan akhirnya semuanya bisa terjawab. Dan tentu apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan ini luar biasa karena bisa dapat berpengaruh terhadap simpati publik kepada Anies Baswedan itu semakin kuat, karena disinilah akan terjawab sebenarnya siapa yang berbohong terkait dengan hutang 50 miliar yang diwacanakan ataupun yang belakangan ramai dibicarakan tersebut. Jika kita lihat sebelumnya, Sandiaga Uno pernah menyampaikan dalam satu kesempatan, beliau menyampaikan bahwa beliau telah ikhlas ya, beliau telah melakukan istikharah dan telah berbicara ataupun berdiskusi dengan pihak keluarga beliau, dan beliau mengambil keputusan bahwa beliau mengikhlaskan hutang tersebut. Namun ketika Anies mengungkapkan fakta sebenarnya, maka terlihat sangat jelas bahwa siapa yang sebenarnya berbohong. Ternyata yang sebenarnya seperti yang disampaikan oleh Anies Baswedan maupun isi kontrak ataupun perjanjian yang pernah ditandatangani oleh Anies Baswedan, sangat jelas bahwa pernyataan ataupun pengakuan Sandiaga Uno tersebut semuanya terbantahkan dengan bukti yang disampaikan oleh Anies Baswedan maupun bukti surat perjanjian yang beredar luas di media sosial beberapa hari terakhir ini. Dengan adanya pengakuan yang disampaikan oleh Anies Baswedan, dengan adanya fakta yang diungkap oleh Anies Baswedan ini tentunya sangat menguntungkan Anies Baswedan. Kenapa demikian? Karena kepercayaan publik akan meningkat kepada Anies Baswedan, sebab fakta yang terjadi sebenarnya adalah hutang tersebut telah selesai sebagaimana tertera dalam kontrak perjanjian tersebut. Ini menunjukkan bahwa apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan itu sesuai dengan fakta
fakta yang sebenarnya. Jadi ada upaya untuk bagaimana menjatuhkan elektabilitas ataupun tingkat kepercayaan publik kepada Anies Baswedan melalui isu-isu seperti ini. Salah satunya seperti wacana terkait dengan hutang 50 miliar tersebut. Namun dengan hadirnya Anies menyampaikan klarifikasi, maka semuanya terjawab, dan ini tentu akan menambah simpati publik kepada Anies Baswedan, karena publik akan menilai bahwa ada upaya-upaya terus untuk menyudutkan Anies Baswedan dengan mewacanakan berbagai macam wacana untuk menyudutkan Anies Baswedan. Namun semuanya bisa terbantahkan dengan fakta-fakta yang muncul belakangan. Jadi demikian ulasan kita, semoga memberikan pencerahan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.